Tapi kita sebelumnya lihat dulu seperti biasa. Di pelajaran sebelumnya kita udah ngebahas tentang kategori financial disruptors. Jadi dia ada yang di bagian pembayaran, pembiayaan, investasi, neobank, sama asuransi kesehatan. Kalau misalnya saya tanya nih, kalau untuk pembayaran, yang pertama kalian ingat siapa? Tokohnya yang paling utama atau enggak siapa lah yang kita ingat? Ada yang bisa jawab gak? Wih, sebentar ya. Kevin deh, Kevin. Halo, Kevin. Iya, Pak. Kalau kita ngomongin tentang pembayaran nih, yang pertama kamu ingat siapa? Tokoh apa? Fintechnya. Kalau yang berhubungan dengan pembayaran, kan misalnya kita sering belanja nih. Pasti Bang, Pak. Nah, siapa? Misalnya, Iya. kamu biasa belanja online pakai bank apa? OVO. Oh, oh, pakai OVO, Biasanya sih pakai betul, OVO, Pak. betul, OVO. OVO. Tokohnya OVO, bener. Tapi kita kan top upnya bisa pakai bank apa aja, bener nggak? Mau pakai BCA, BNI, pakai apa bisa kan? Tokohnya OVO, Bener, bener. Pak. Tokohnya itu adalah OVO, OVO-nya. Jadi kalau di pembayaran itu sebenarnya yang paling banyak. Karena apa? Kita di Indonesia neobank nggak boleh masuk. Yang benar-benar pure open bank atau digital bank yang murni nggak boleh masuk kan. Yang di asuransi insurtech juga nggak boleh masuk. Jadi makanya yang paling banyak main di Indonesia adalah di pembayaran. PayPal nggak banyak, Apple Pay nggak boleh masuk, Samsung Galaxy Pay nggak boleh masuk. Yang banyak di kita ada Mitrans, tapi kalau Mitrans mungkin konsumen nggak tahu karena itu di belakang layar. Yang kita tahu siapa, OVO, GoPay gitu kan. Banyak yang lain juga, atau mungkin yang tadi kamu bilang langsung pakai bank. Kayak saya misalnya belanja biasanya pakai langsung bayar pakai BCA, pakai virtual account. Sama itu juga bisa dibilang pemain untuk bidang pembayaran nih. Jadi yang main tanda kutip bisa bisa jadi orang fintech bener, apa perusahaan fintech beneran, atau enggak bank yang juga menyediakan layanan yang sama kayak si fintech ini, kayak si OVO ini. Karena buktinya saya kalau belanja saya nggak pakai OVO, saya belanja benar-benar langsung transfer BCA tapi pakai virtual account karena biayanya lebih murah, cuma 1.000 perak. Itulah gunanya teknologi. Kalau transfer biasa bayar 6.500. Kalau pakai fintech, kalau pakai teknologi bayarnya cuma 1.000. Kalau di pembiayaan itu juga di sini belum rame. Kan yang kita tahu ada Amazon Prime sama Alibaba, Alipay. Itu di kita juga nggak masuk. Jadi mungkin kita agak susah ngingetnya. Kalau pembayaran mah gampang. Investasi, investasi yang minggu kemarin kita ingat cuma satu tokohnya, Robinhood, yang kasusnya itu rame, sempat rame di internet. Neobank tadi kita udah bilang nggak ada, insurtech asuransi kesehatan juga nggak. Oke, sekarang kita melangkah ke pelajaran kita hari ini. Sekarang kita melihat, kalau mau dilihat dari sejarahnya, balik lagi nih, sebenarnya fintech itu ada 3 fase. Walaupun kata fintech itu baru muncul tahun 90-an. Ironisnya, kata fintech itu muncul dari riset yang dilakukan oleh Citibank, grupnya Citibank. Kita lihat nih, di fase pertama tahun 1866 sampai 1967 itu fase dimana baru mulai orang baru mulai pakai Telegram, bukan Telegram aplikasi ya, Telegram beneran nih. Jadi untuk pertama kalinya di dunia orang baru bisa berkomunikasi dengan yang jauh sana di seberang lautan. Jadi baru ngurut kabel nih, antar benua, antar negara, antar pulau, antar apa. Jadi di sini baru mulai proses transformasi.
Pas di fase yang kedua itu tahun 67 sampai 2008, ini namanya proses digitalisasi. Jadi di sini nih baru mulai yang namanya elektronik nih. Sistem clearing elektronik, ATM, online banking. Ini di periode fase kedua. Tapi bedanya di dua fase ini yang main benar-benar masih bank. Pas di fase ketiga, ini yang kita kenal fintech beneran, yang kita kenal sebagai fintech sekarang nih. Mulai di 2008 sampai sekarang, 2008 itu di kita dikenal dengan mulainya si siapa nih? Si Gojek. Si Gojek terus muncul GoPay, muncul OVO segala macam. Itu di 2008. E-commerce mulai booming di kita pun di 2008. Bedanya di fase 3 ini yang main udah nggak cuman bank. Kayak tadi Kevin bilang apa? Dia pakainya OVO. Padahal nih zaman dulu fase 1 2 orang mikir lu bayar pakai apa? Oh, BCA. Oh, bayar pakai BNI, pakai ini, pakai bank. Sekarang enggak. Dia belanja bayar pakai apa? OVO. OVO emang bank? Bukan. Ya kan? Ini yang dikenal fintech 3.0. Fintech fase 2 ya biar gampang kita bilangnya 2.0. Fintech 1 ya 1.0. Di fase ketiga ini yang paling penting karena apa? Petanya udah berubah bagi si bank nih, bagi si dunia perbankan udah berubah. Yang main udah bukan cuman bank, yang main ada perusahaan lain. Kalau tadi kebetulan misalnya contoh tadi, oh OVO kan di belakangnya Bank Anu. Iya, tapi nanti kalian akan lihat banyak pemain lain yang pure bukan bank. Yang tadi saya bilang Mitrans itu bukan bank. Kalau di luar negeri udah banyak banget. Yang sama sekali bahkan nggak ada hubungannya sama bank. Ya gini deh yang gampang aja. PayPal tuh bukan bank tuh. Sama sekali dia nggak ada hubungan apa-apa sama bank. Tapi kalau kita punya punya account di PayPal, kita bisa transfer kemana aja, nggak cuma di Indonesia. Mau transfer kita punya rekening di Inggris, transfer bisa. Mau transfer mana bisa semua. Kalau kita pakai bank, pakai jasa bank, kita transfer ke luar negeri, kena yang namanya SWIFT kan, biayanya mahal. Kalau pakai PayPal enggak. Penggunaan teknologi bisa membuat lebih efisien, tanda kutip, lebih murah. Nah, kenapa? Kenapa orang lari ke fintech? Jawabannya gampang. Kayak kita misalnya, lo ngapain belanja sekarang di Tokopedia? Bro, hari ini lagi ada diskon gede. Nah, gampang kan alasannya? Harga lebih murah. Produk lebih beragam. Karena apa? Kita mau jualan, gampang tinggal install aplikasi Tokopedia, jualan. Kalau zaman dulu kan enggak. Zaman dulu belum ada platform marketplace. Mau jualan di internet, kita harus punya server sendiri, kita harus bikin IP address public sendiri. Wah, langkahnya panjang sekali. Sekarang enggak, karena lebih gampang. Jadi di Tokopedia, di Shopee, produk pasti jauh lebih banyak dibanding dulu. Ya karena apa? Orang gampang jualan. Istilahnya nih, nggak usah pedagang deh. Gue kayaknya punya ada laptop bekas nganggur, udahlah jual Tokopedia. Jadi, padahal saya bukan pedagang. Tapi akhirnya di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak jadi banyak banget barang yang dijual orang. Produk lebih beragam, pengalaman lebih menyenangkan. Karena apa? Ingat nggak tugas yang kemarin? Kamu pakai apa? Tokopedia. Kamu pakai apa? Shopee. Kamu pakai apa? Tokopedia dan Shopee. Kenapa? Karena switchnya gampang. Tokopedia lagi nggak enak nih, udah pindah ke Shopee. Lagi error, lagi apa, pindah. Kemarin lagi pas abis update lambat atau apa, pindah, gampang. Atau nggak misalnya pas minggu depan, Shopee lagi diskon ongkir, pakai Shopee. Bahkan nih yang biasanya pakai Tokopedia dikasih tahu sama temennya, bro lagi ada diskon ongkir. Oke deh, langsung ke Google Play Store, install Shopee, daftar, nggak lama, nggak nyampe semenit selesai, ya kan? Lebih menyenangkan karena apa? Alternatif ada. Ingat, kita adalah hyper connected consumer. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat logis gitu. Kenapa sih orang lari ke fintech daripada bank? Tapi akan ada alasan lain yang lebih besar yang kita akan pelajarin sekarang. Kenapa? Ini dia pertama munculnya. Kenapa fintech itu muncul? Kira-kira ada yang tahu nggak? Siapa ya? Niluh Putu Ayudara Ninggar.
halo, halo. Iya, Pak. Menurut kamu, yang gampang aja deh. Kira-kira kenapa sih fintech ini bisa muncul? Kira-kira aja. Apa karena emang udah takdir atau apa gitu? Atau Karena karena mengikuti perkembangan zaman ya, Pak. nah, itu misalnya karena memang teknologinya sudah memadai, sudah mengikuti perkembangan zaman. Itu yang paling logis kan? Itu yang paling logis. Itu yang kita mikir, oh iya, kenapa sih dulu cuman ada mobil yang jelek-jelek, sekarang tiba-tiba ada supercar, ada apa? Oke, karena perkembangan zaman. Itu nggak salah, benar, mengikuti perkembangan zaman. Tapi nanti kita akan lihat bahwa ada cerita lain di balik itu. Kenapa fintech itu muncul? Sekarang kita akan bahas yang namanya krisis keuangan 2008. Krismon banyak, ada 97, ada 2003, 2005. Specifically, kita akan bahas yang 2008. Jadi, Krismon 2008 inilah yang membuat fintech itu muncul ke permukaan. Hah? Kok bisa? Ini ceritanya. Pertama, kejadiannya dulu. Krismon 2008. Kejadiannya kapan? Ya 2008 lah pasti. Prolognya di 2007. 2007, Amerika untuk menggerakkan roda perekonomian, dia menurunkan suku bunga. Kalau kita pernah belajar ekonomi makro, waktu suku bunga turun, ekonomi pasti akan berputar lebih cepat. Karena apa? Orang jadi giat untuk berusaha, untuk belanja, untuk apa? Kenapa? Yang mau buka toko gampang, minjem duit di bank, bunganya kecil. Yang mau beli rumah gampang, minjem duit di bank, bunganya kecil. Inilah yang terjadi. Akhirnya banyak yang minjem uang untuk beli rumah. Kita akan membahas spesifik yang itu. Orang banyak yang pinjam uang untuk beli rumah, mortgage namanya kalau di Amerika. Ini ada bank, dia punya nasabah mortgage-nya katakanlah ada 1000 nasabah yang minjem duit ke dia untuk beli rumah. Jadi nasabah ini dia bayar cicilannya ke bank, surat rumahnya ditahan sama bank, jadi bayar cicilan ke bank. Sama bank yang 1000 nasabah ini, satu paket bonggolan dijual ke investment bank, dijual semuanya. Jadi diterbitkan yang namanya MBS atau mortgage based security. Itu nggak perlu diingat, yang penting asal kita tahu aja, oh ini dijual segelondongan ini ke investment bank. Semua, anggaplah nilainya berapa ya, 100 triliun, 500 triliun, terserah. Dijual segelondongan, 1000 nasabah, jebret. Jual putus, banknya udah nggak ada urusan dong, ya kan? Jadi nanti si nasabah bayar cicilan ke investment bank. Terus si investment bank melihat nih, oh gue mau bikin inovasi finansial. 1000 nasabah ini gue akan pecah-pecah. Karena di dunia keuangan yang kita tahu kan, orang beli grosir, beli banyak nih, beli 1000, dia jual satuan, pasti lebih mahal per unitnya dibanding dia beli grosir, ya nggak? Dia beli nih, beli apa ya? Dia beli sepeda 1000 unit. Karena dia beli banyak, harga satuannya mungkin cuman 1 juta misalnya. Tapi pas dia jual eceran, harga satuannya bisa 1,5 juta. Benar nggak? Itu kan umum kan? Makanya kita sering lihat kalau di Tokopedia, di Shopee, ada harga grosir. Kalau kita beli 100, 1000 unit, atau 100 unit, 500 unit. Jadi si investment bank ini 1000 nasabah dipecah per potong, dipotong-potong, satu potongan itu isinya 10 nasabah. Jadi ada 100 potong kan? Dia terbitkan yang namanya CDO, Collateralized Debt Obligation. Pokoknya dia terbitkan kayak surat berharga juga lah gitu, yang gampang. Nggak usah diingat CDO-nya. Dia terbitkan.
ke investor. Investor mana ada yang mau beli nggak ini? Karena apa? Di dunia keuangan yang namanya pinjaman rumah itu sangat aman dong, ya kan? Karena apa? Wah Pak, kalau misalnya yang minjem duit nggak bayar gimana? Oh gampang, sita aja rumahnya, selesai. Mana harga rumah naik terus, ya kan? Makanya orang doyan. Makanya si investment bank dia terbitkan CDO, investor pada senang, banyak yang mau beli. Wah, laku banget. Investment bank udah kehabisan stok nih. Dia bilang lagi ke bank, itu tadi bagus banget, bagus. Ayo bikin lagi, cari nasabah yang mau beli rumah, cari. Nasabah, si bank tadinya kan nyari nasabah yang benar-benar bagus, emang yang mau perlu rumah. Wah, dia dikejar-kejar sama investment bank. Ayo cari lagi, ntar gue bayar mahal. Cari lagi sampai orang yang nggak terlalu bagus dikasih juga pinjaman. Oh Pak, saya nggak perlu butuh rumah. Nggak apa-apa, gampang kok, ini bunganya juga kecil. Udahlah, kasih. Sama bank dikumpulin lagi, jual putus lagi ke investment bank. Tapi karena ya namanya juga profesional dong, banknya bilang, yang ini orangnya nggak bagus-bagus amat loh. Investment bank bilang, oke, nggak apa-apa, siapa takut. Sama investment banknya supaya risikonya turun. Kan tadi kalau orangnya nggak terlalu bagus, agak-agak penjahat, risknya naik dong. Biar risknya agak turun, yang dia jual tadi kan satu potong isi 10. Isi 10 ini nggak semuanya nasabah yang setengah jahat, nggak. Dicampur sama nasabah yang baik yang tadi udah dijual. Berarti kan kejual 2 kali dong. Jadi dicampur nih, mungkin nasabah yang setengah jahat 5, nasabah yang baik 5, jadi sama nih. Jadi satu potong kan isinya 10, jadi 5-5 nih. Ada yang baik, ada yang setengah baik. Jual lagi, tetap dong laku, terus dijual, laku. Logikanya apa? Harga rumah naik dong, karena orang akhirnya banyak yang nyari rumah gara-gara dikasih pinjaman sama bank. Harga rumah mulai naik. Tapi investment bank karena tahu ini laku banget, datang lagi ke bank, mana lagi, minta. Banknya udah bingung nih, ini udah nih, akhirnya udah nggak pakai rasional lagi. Yang jahat pun ditawarin pinjaman rumah, yang udah tahu track recordnya jelek, kredit recordnya jelek, tawarin. Banknya mikir gampang dong, gue jual putus, ada apa-apa bukan gue masalah, ya nggak. Lempar lagi ke investment bank, sama investment bank dibikinin lagi CDO. Akhirnya dibikinin lagi turunannya yang namanya synthetic CDO. Waktu di sini investment banknya karena dia profesional, dia pengen melindungi dong. Wah, ntar kalau misalnya ada apa-apa gimana? Dia bikin asuransi kalau misalnya default, kalau misalnya macet. Ini orang-orang yang tadi macet. Si asuransi seneng karena apa? Ini udah gede banget ini pasarnya, mau deh gue asuransiin, nggak apa-apa, oke. Sementara harga rumah udah bukan naik men, udah meroket, udah nggak masuk akal. Harga rumah udah ratusan kali lipat. Bayangin gini, kita nih sekarang ya, kita di Jakarta, kita nih yang orang-orang yang rata-rata nih udah nggak berani mikir punya rumah di Jakarta karena harganya udah puluhan miliar kali. Karena rumah yang di gang aja udah bisa 1 miliar. Nah, jadinya misalnya gini, kita mikir, rumah yang Depok juga udah mahal sekarang, Lenteng Agung udah mahal, kita yang lebih jauh lagi, Serpong, sana lagi, Serpong masih agak mahal, Cisauk, beli rumah misalnya, di sana masih bisa 500 juta. Bayangin, gara-gara kasus kayak gini, 500 juta naik 100 kali lipat, 50 miliar. Rumah di sana yang tadinya 500 juta jadi 50 miliar. Jadinya harga yang tadinya naik enak anteng nih, naik terus, tiba-tiba berhenti dong naiknya. Karena apa? Orang mikir walaupun pengen nih, yang benar-benar butuh saat itu, butuh beli rumah, nggak bisa, nggak ada duitnya, ya kan? Tadi yang harga rumah lagi asik-asik naik, mandek tiba-tiba, jrek, berhenti. Waktu dia berhenti, perekonomian mulai ngerem tuh.
mulai tersendat. Waktu perekonomian mulai tersendat, yang penjahat dong, yang pertama nggak mau bayar, orang dia namanya juga penjahat, lihat rumah biarin deh, ogah gue nggak mau bayar lagi cicilannya, ambil deh rumah tuh, ambil, mandek, yang jahat duluan mandek. Asuransi masih bisa nalangin dong, wah ditalangin karena dia duitnya masih banyak kan, talangin. Perekonomian tuh makin buruk sampai yang setengah jahat pengen bayar tapi dia punya kebutuhan lain yang perlu dipenuhi, mungkin makan, mungkin minum, mungkin apa, sekolah anak atau apa. Jadinya yang setengah jahat nggak bisa bayar, mandek yang setengah jahat. Asuransi udah mulai keringetan nih, waduh, karena ingat tadi, jangan lupa ini satu aset dijual berapa kali lipat, ratusan kali lipat. Kalian bayangin nih, bagi yang pernah misalnya ngegadein mobil atau motor, istilahnya kalau motornya disekolahin, buat apa, kita mungkin mau pinjam duit untuk keperluan apapun, motornya kita bawa nih ke Pegadaian atau ke bank atau kemana, tapi itu kan cuma bisa sekali kan. Kita datang ke Pegadaian, motor ditinggal di situ, kita pinjam duit misalnya 5 juta, selesai kan. Kita nggak bisa dong motor bawa ke sini dapat 5 juta, bawa ke sono dapat lagi 5 juta, motor yang sama kita dapat 2, 3, 4, 5 kali pinjaman, nggak bisa dong. Tapi ini satu aset bisa sampai ratusan investornya, ratusan kali dijual. Bayangin, jadi nilai aset yang nge-backup itu mungkin misalnya nih cuma 100 triliun. Ini nilai perdagangannya itu totalnya bisa 10.000 triliun. Makanya asuransinya udah mulai keringetan, duitnya udah mulai habis. Perekonomian tetap mandek, tetap macet, tetap mandek nih, udah mau berhenti. Yang baik udah mulai nggak bisa bayar. Yang baik, walaupun dia pengen, niatnya baik, tapi duitnya nggak ada, nggak bisa bayar. Tambah mandek. Harga rumah yang tadinya meroket, berhenti, turun, sampai akhirnya nyungsep. Harga rumahnya jatuh, ekonomi tambah berantakan. Asuransinya bilang, nyerah, nggak bisa, gua bangkrut, gua nggak bisa bayar. Akhirnya ke investment bank. Sama dong, karena apa? Ini aset nilainya ratusan kali lipat. Investment bank juga gak punya duit. Asumsi kalau yang minjem duit untuk beli rumahnya bayar sih nggak masalah, rodanya muter terus, sama kayak arisan berantai. Tapi begitu udah satu macet, efek berantai ke semua, langsung berantakan. Si investment banknya nggak bisa ngapa-ngapain karena dia juga nggak punya duitnya. Bank yang tadinya cuma ngelihat, yang namanya risiko keuangan itu kan sistemik, saling berhubungan. Karena apa? Bank mungkin naruh duit di investment bank, atau investment bank juga naruh duit di bank, dan saling timbal balik. Begitu investment banknya kolaps, banknya ikutan kolaps. Itulah cerita tentang Krismon 2008. Tapi kalau kita lihat nih dari gambar ini ada hal yang penting banget yang digambarkan oleh karikatur ini. Investment bank kan yang, kalau kita boleh nyari siapa culprit, penyebabnya, investment bank dong, sama asuransi. Si investment bank sama asuransi ini, itu kita seluruh dunia tahun 2008 kita melihat lewat berita, lewat TV, para direkturnya, CEO-nya memang dipecat, tapi dapat bonus. Kita bingung dong, lah ini dia yang menyebabkan ini, dia pemimpinnya, walaupun bukan dia yang ngelakuin, tapi semua kan under dia dong, tanggung jawab dia, namanya juga pemimpin, di root gajinya paling gede, ya kan.
Dia penyebabnya. Kok bisa dapat bonus? Bonusnya gede. Padahal yang namanya bonus itu kalau performance bagus, ya kan? Kalian misalnya nih, kalau wah dijanjiin sama orang tua, oh kalau nilai kamu A semua, motor ganti baru misalnya. Ya dong, itu kan performance bonus kan. Kebayang nggak gimana rasanya orang tua kalian nilainya E semua, nggak lulus. Terus kalian nuntut ke orang tua, beliin motor baru, gua nggak mau tahu. Asik tuh berantemnya pasti. Iya kan? Ini yang kejadian. Dan seluruh dunia melihat. Seluruh dunia kita tahu investment banknya siapa, asuransinya siapa, penyebab Krismon ini yang tahun 2008. Kita semua tahu dan kita semua melihat. Oh, ini dikasih bonus sekian juta dolar, ratusan juta dolar. Oh, karena kan udah tua, udah ini biar pensiunnya tenang. Ya, dia tenang, tapi seluruh masyarakat lain di dunia saat itu nggak tenang. Karena apa? Banyak yang di layoff, banyak yang nggak bisa kerja, banyak yang nggak punya duit. Inilah gambarannya si karikatur ini. Banknya hancur, berantakan di bawah. Itu CEO-nya di rootnya di atas menikmati bonus. Oke, kita masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kita lihat dan kita ingat. Mungkin kalian saat itu, Pak, saya sih nggak ingat Pak, saya masih SD. Oke, nggak apa-apa, saya yang ingat. Mungkin bapak kalian, mungkin om, yang waktu itu udah cukup dewasa, udah sempat ngerasain imbasnya, dan tahu beritanya, dan lihat sendiri di TV, di koran, di mana lah. Karena itu beritanya sempat diprotes. Karena apa? Investment banknya udah roboh, asuransinya mau roboh, ditalangin oleh pemerintah. Berarti pakai duit rakyat, duit pajak. Ditalangin bukannya buat ngeberesin ekonomi, malah buat bayarin direkturnya foya-foya. Marahnya kenapa? Masyarakat kan mikir dong, itu duit gua bayar pajak, itu duit gua itu. Marah, berhak dong marah. Walaupun sebagai masyarakat yang baik, kita nggak mungkin berbuat apa-apa. Kita bukan anarkis, kita bukan teroris kan. Tapi kita ingat itu. Di sini udah mulai cikal bakalnya ya. Masyarakat ingat dengan kejadian itu. Ini mungkin kita tahu nih. Apa nih? Kapal Titanic. Tahu dong kejadiannya, orang filmnya juga ngetop banget kan, si Leonardo DiCaprio tenggelam. Tahu gak sejarahnya apa? Dibilang the unsinkable ship, kapal yang gak mungkin tenggelam. Waktu di pelayaran perdana, berita yang di koran headline-nya apa? Tuhan pun gak bisa nenggelamin kapal ini. Hebat kan? Untungnya Tuhan maha pemurah, maha penyayang. Kalau Tuhan kayak kita-kita, dengar orang sombongnya kayak gini, dibakar kali langsung. Ini tanda kutip masih enteng, cuma ditenggelamin pakai apa sih? Pakai gunung es, masih ada yang hidup juga kan? Unsinkable ship. Ternyata enggak. Jadi manusia itu dalam sejarah tuh suka nggak belajar dari sejarah, suka sombong. Investment bank yang tadi saya ceritain namanya Lehman Brothers. Di berita dikatakan ini adalah bank yang too big to fail, yang gede banget, nggak mungkin lah bisa runtuh, nggak mungkin. Ternyata akhirnya banknya bangkrut, nggak bisa diselamatin. Asuransi yang tadi saya bilang namanya asuransi AIG, itu asuransi besar di dunia, terbesar, bisa masih diselamatin sama pemerintah, di bail out, dibayarin pakai duit. Yang Lehman Brothers, si banknya, investment banknya nggak diselamatin, tapi tetap dapat duit diritnya. Marah kan? Ini yang tadi saya bilang, marah dong. Banknya hancur-hancuran, dibayarin pakai duit negara, bukan buat benerin bank, bukan buat benerin ekonomi, buat bayarin direkturnya. Di sini udah mulai, oh gitu ya. Tapi belum cukup nih.
2007, 2008, 2009 meledak lagi yang namanya skandal Wells Fargo Bank. Apa skandalnya? 2009 baru kebuka, pas lagi krismon nih, baru mulai krismon lagi anget, orang lagi stres, nggak punya duit, nggak punya kerjaan, nggak punya apa, kebuka skandalnya Wells Fargo Bank. Apa itu skandalnya? Ternyata bank ini dia membukakan rekening nasabah tanpa persetujuan. Loh, Pak, kalau nggak persetujuan nggak rugi dong? Loh, kata siapa? Kan akhirnya perlu bayar fee. Kan tiap bulan kalau kita buka rekening di bank kan ada fee-nya kan? Mungkin 5.000 perak, mungkin berapa ribu perak, tapi ada. Dan ini, praktek ini ternyata pas dilihat itu sudah berlangsung belasan tahun. Berarti kebuka di 2009, kira-kira sampai di tahun 9 muluan itu mulainya. Yang dibuka rekening bukan 1, 2, 3 nasabah, bukan 100, bukan 1000, jutaan nasabah. Kok bisa gini? Ini panjang kasusnya di internet, tapi saya persingkat gini. Budaya di bank itu adalah budaya yang performance based kan, harusnya performance based. Makanya tadi kenapa si Dirut itu tanpa ada performa tapi dapat bonus, itu yang bikin kita marah. Karena budaya di bank pun performance based. Maksudnya gimana? Kalau misalnya saya bos dari, ini ada anak-anak marketing. Ini ada anak marketing, saya ambil yang paling tinggi. Performanya siapa? Oh, si A. Si A, kamu buka rekening berapa tahun ini? 100, Pak. Oke. Tahun depan targetnya semua orang harus 100. Yang lain puyeng dong digituin. Karena apa? Si A ini mungkin anaknya orang kaya, punya kenalan bapaknya banyak di mana-mana. Jadi tinggal minta buka rekening, buka, selesai. 100 rekening. Nah, yang lain gimana nggak pusing dikasih target? Bukan dari capability dia. Dikasih target 100. Yang orang biasa-biasa nih, ya ampun, gua tahun ini cuma 40, buka rekening cuma 40 rekening, itu juga udah pulang malam, sempet nggak tidur, sempet apa, 40. Nah ini sekarang 100, ke laut aja gua, nggak bisa. Tapi target tetap target kan. Kalau nggak mencapai bisa dia dikeluarin, bisa dipecat, bisa apa. Kepepet orang-orang ini. Karena ini nggak satu orang yang lakuin, banyak. Kepepet, dia bukain lah rekening, siapa yang dia punya datanya, dibukain sampai jutaan rekening. Akhirnya meledak. Orang tambah bingung dong, ini apa-apaan? Namanya bank kan bisnisnya trust harusnya. Lah ini, dan yang makin parah, kasus ini dianggap kasus kriminal, bukan perdata. Karena ini tindakannya udah nggak bisa ditolerir, ini nggak masuk akal. Karena apa? Kayak ngerampok uang kan, ngambil duit secara ilegal, ngambil duit nasabah dengan dibungkus dengan topeng fee, account fee. Tapi sampai sini belum cukup juga. Baru kebongkar lagi di tahun 2012 kalau nggak salah di Australia. Di satu negara itu, semua bank-bank yang besar itu kebongkar bahwa mereka, kalau tadi kan bukain rekening tanpa persetujuan, kalau ini enggak, mereka nggak bukain rekening, tapi nasabah yang ada tiba-tiba di-charge pelayanan keuangan yang mereka nggak pakai, yang mereka bahkan nggak apply. Jadi misalnya saya punya rekening, tapi saya emang sengaja nih nggak mau buka internet banking misalnya, karena takut boros. Tiba-tiba bulan depan, lah kok ada biaya internet banking, apa-apaan ini? Kalau ini mungkin nggak perlu sampai belasan tahun orang nyadarnya. Kalau tadi Wells Fargo kan sampai belasan tahun baru orang sadar. Kalau ini nggak, baru sebentar, karena namanya duit kan. Orang tiba-tiba lah apaan nih? Tapi karena nilainya kecil, jadi ada banyak orang yang nggak, ada yang aware, ada yang tahu, oh segini, istilahnya gini deh, kita punya rekening di bank,
tiba-tiba nih ada biaya aneh nih, tapi jumlahnya cuma kecil, 5.000 perak. Apaan ya 5.000 ya? Oh mungkin kemarin kali gue beli anu karena cuma kecil kan. Oh ya udah ya udahlah. Jadi ini istilahnya yang waktu itu saya pernah bercandain lah gitu ya, waktu zaman saya kuliah. Saya bilang gini, kalau gue punya bank, gue punya 1 juta nasabah, tiap bulan random gue pilihin 40 orang nasabah, gue tarikin duitnya. Tahun 90-an saya proposnya 1.000 perak, mungkin anggaplah sekarang 5.000 perak. Berasa banget enggak, tapi kecil banget enggak gitu kan. Kalau 1.000 mungkin susah karena perlu banyak orang yang ditilep duitnya. 5.000 deh, 5.000 perak. Tiap minggu 40 orang random ambil dari 1 juta nasabah saya. 40 orang random. Ini teori saya ya. Dari 40 orang yang di charge 5.000 perak, pertama mungkin cuma setengahnya, 20 yang nyadar. Mungkin yang setengahnya nyadar tapi mungkin iya nih kemarin gue belanja anu atau anu. Cuma 20 yang nyadar. Ini 5.000 bukan gue nih. Pasti, yakin dia. Cuma 20 nasabah. Dari 20 yang beneran mau meluangkan waktu untuk nelpon ke bank atau mungkin email atau apalah, mungkin cuma setengahnya, cuma 10. Yang lain sibuk, aduh nggak sempet, ya udahlah, mungkin apa dia lagi rapat, lagi apa 5.000 ini udahlah, tinggal 10. Dari 10 ini yang beneran nelpon, udah nelpon kan, yang namanya ke bank kita urusan nggak mungkin sekali selesai kan. Wah pak, kayaknya teleponnya bukan ke CS pak, bukan ke call center, bapak coba telepon ke bagian ke bagian sini. Pas sampai di bagian situ, tunggu sebentar pak ya, antrian panjang. Dari 10 mungkin cuma setengahnya yang bertahan, yang lainnya ribet, udahlah, tinggal 5. Dari 5 ini mungkin yang beneran tahan sampai akhir, karena mungkin disuruh, oh ya pak, bapak harus sertakan ini statement pakai buku tabungan. Aduh buku tabungan hilang segala macam. Nggak bisa pak, nggak pakai buku tabungan. Jadi anggaplah tinggal 2 atau 3 orang. Anggap tinggal 2. Dari 50 cuman 2 yang kita perlu bayarin 5.000 perak, cuma 10.000. Sisanya 38 duitnya buat kita dong, buat saya, buat bank ya kan. Itu cuman teori saya. Tapi ternyata itu dilakuin sama orang. Jadi si Australian bank fee scandal inilah. Jadi kalau ini kita nggak tahu motivasi di balik itu apa. Makanya ini kasusnya pidana juga. Ini kasusnya pidana karena nggak main-main. Orang yang nggak nyadar, yang nyadar kan akhirnya tahu ini apa ini fee saya nggak tahu, ini bukan saya. Tapi yang anehnya dalam satu negara itu semua bank besar, Westpac, National Australian Bank, Australian New Zealand Bank, AMP, Macquarie, Commonwealth, ini bank besar semua yang bahkan di kita ada nih. ANZ di kita ada, Commonwealth ada, ya kan? Ini bank besar. Kita mikir, kok bisa, kenapa, kok sampai kayak gini, gitu. Bayangin kalian yang punya rekening di Bank Mandiri ngalamin, terus tiba-tiba nanya teman, oh iya sama, di internet jadi ramai bla bla bla. Tapi untungnya di kita itu dihambat kan. Kalian begitu ngomong di internet, jebret langsung masuk penjara kena undang-undang ITE. Untungnya undang-undangnya lagi direvisi, jadi mudah-mudahan enggak. Tapi intinya, kalau kita bayangin itu terjadi di kita nih, punya teman, lu juga iya Bank Mandiri, lo apa BC, sama, bingung kan kita, kok kenapa kayak gini, kok bisa gitu. Karena ini ada satu lagi, kalau ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri. Saya ngeliat, jadi waktu itu saya emang sering nongkrong sama cewek-cewek nih, sama ibu-ibu, sama cewek ibu muda, sama orang yang belum bersuami. Jadi sering rumpi lah istilahnya. Dan mereka namanya juga perempuan yang ngerumpi kan, apalah dibahas segala macam, tapi berkali-kali ini ada bahasan yang sama. Mereka ini adalah orang yang
apa ya, status finansialnya sangat di atas rata-rata. Jadi mereka pun milih ATM yang pecahannya 100.000. Karena kalau ngambil duit ketebelan katanya di dompet kalau yang 50.000. Jadi nyari ATM yang 100.000. Dan mereka waktu itu kebetulan ini kasusnya adalah Bank BCA. Ini mereka semua pakai ATM yang beda-beda, tapi yang sama-sama 100.000 semua. Pertama cuman satu, ngambil 10 lembar, kok kurang satu. Ya udahlah mungkin kurang. Dia nggak mau ngelapor ngurus ke bank. Ya itu tadi saya bilang, bagi dia nggak ada apa-apanya tuh. Tahun 2008 2009 tuh saya pertama kali di ABN AMRO. Yang satu ya udahlah, tapi besok-besok kita ngobrol lagi, ada orang lain lagi, dia bilang gua habis dari ATM dari sebelah nih, kan kita kantor di BJ, dari sebelah dari Menara Bank Mandiri, kayak gua kurang dua nih. Dia ngambil misalnya 30 lembar, kurang dua nih, dihitung lagi, benar. Besok ada lagi kayak gitu, kita terus mikir kan, kemarin bukannya lu kurang, iya lu juga kemarin kurang. Kita jadi mikir, ini sengaja apa enggak sih? Saya nggak bilang itu sengaja atau enggak, tapi faktanya si ibu ini ngambil kurang. Padahal yang kalian ingat waktu itu yang saya bilang, kalau bank mau buka ATM itu ada banyak perusahaan di belakang itu. Pertama banknya sendiri, kedua perusahaan yang menyediakan mesin ATM-nya, karena mesin ATM itu kan kayak brankas, harus kokoh, nggak gampang dijebol kan mesin ATM-nya. Terus yang bikin aplikasinya yang nantinya dihubungkan dengan core banking, aplikasinya. Yang ketiga untuk networknya, karena dia nggak mungkin pakai network internet dong. Kalau pakai internet gampang banget dijebol orang. Dia pakai network khusus dari Lintas Arta. Yang berikutnya apalagi, perusahaan yang ngambil duit dari bank taruh di ATM, ngambil kas taruh di ATM. Banyak kan perusahaannya. Kok bisa? Oh mungkin karena mesinnya, iya mungkin. Tapi ini kejadian di ATM yang berbeda. Oh kan Pak, kalau duit kertas emang licin. Iya, itu udah ada teknologi ngitung uang. Ingat nggak yang saya bilang? Perkembangan teknologi di bank. Teknologi ngitung uang itu udah dari tahun 80. Berarti umurnya udah berapa? 20 tahun. Berarti udah jauh lebih canggih dong. Kalaupun misalnya masalah, apalagi ini efeknya kena di yang nasabah menengah ke atas. Di mana-mana bank tuh nggak mau kan main-main sama nasabah yang kaya. Itu juga waktu itu sempat membuat saya mikir. Walaupun kita nggak punya, saya dalam hal ini, saya cuma bisa kasih faktanya. Saya nggak punya buktinya. Karena waktu itu, ini emak-emak dari 3 orang, yang satu, udahlah biarin. Yang satu lagi karena hilangnya 2 lembar, dia lapor ke bank. Dia apa? Oh suruh bikin surat kehilangan polisi apa segala macam. 2 orang ini suruh bikin. Ternyata yang satu lagi bikin nggak bisa karena KTP-nya kalau nggak salah di luar Jakarta bagaimana. Udah yang satu nyerah. Jadi tinggal satu. Akhirnya waktu itu nggak tahu balik apa enggak, karena kalau balik kan harus datang ke banknya. Sementara kan nggak punya waktu nih. Kita sehari-hari kerja, maksudnya dari pagi sampai sore sampai malam. Apalagi ada rapat ada apa, nggak sempat. Gitu. Jadi serangkaian kegiatan mulai dari tadi Krismon 2008 sampai ke yang ini Australian Bank Fee Scandal, ini nanti jadi pemicu apa? Nanti kita lanjutkan sesudah break ya. Kita break dulu 5 menit. Oke? Yang mau sholat, yang mau makan, yang mau ke WC ya.
Oke, kita mulai lagi ya. Tadi sampai di mana? Sampai di Australian Bank fee scandal. Ya, ternyata belum cukup. Ada yang namanya gold and silver price fixing. Jadi, kalau di sini ada yang pernah main saham nggak? Misalnya nih, orang yang main saham pasti tahu harga dalam sehari itu bisa berubah puluhan kali, ratusan kali, naik turun, naik turun, naik turun. Nanti dalam sehari baru kelihatan trennya, naik atau turun. Tapi dalam setiap detik itu harga pasti berfluktuasi. Anggaplah kayak kita detak jantung, tuk 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 gitu kan. Orang yang main di bursa komoditi itu udah rahasia umum, udah tahu yang namanya emas dan perak itu harganya terlalu stabil, terlalu flat. Semua orang udah tahu. Padahal yang komoditi lain, kopi, gula, teh segala macam yang diperdagangkan selain emas dan perak, atau mungkin apa, tembaga atau yang lain, semua ada detak jantungnya. Kalau yang emas sama perak kok flat. Dan ini sempet jadi kasus. Jadi Komisi Ekonomi Eropa sama Swiss itu sempat apa istilahnya ya, manggil ini bank besar di dunia nih, Deutsche Bank, Bank of America sama UBS. Dia sempat dipanggil. Ini kalian disinyalir itu kayak melakukan price fixing. Apa itu? Price fixing itu maksudnya gini. Harusnya harga misalnya naik. Harga naik karena apa? Karena demandnya lagi naik kan. Harusnya harga naik. Tapi tiba-tiba mereka secara sepakat sama yang lain yang punya emas banyak, silver banyak, dibanjiri pasar atau dibuat supaya harga itu nggak naik. Atau pas harga mau turun, dibuat supaya harga nggak turun. Intinya, yang main di komoditi udah tahu bertahun-tahun selama ini itu harga nggak pernah naik turun, detaknya nggak normal, nggak kayak komoditi lain, nggak kayak saham. Tapi itu cuma rahasia umum. Ini waktu dipanggil, diperiksa, beritanya apa tau nggak? Ketiga bank ini tidak terbukti ada indikasi melakukan gold and silver price fixing. Tapi ini kata si mereka nih, penyelidiknya bilang ada bank besar lain yang telah terbukti melakukannya. Tapi apa nih yang aneh? Mereka nggak nyebutin dong bank lainnya siapa. Jadi apa gunanya itu jadi berita? Akhirnya sampai sekarang yang main di komoditi udah rahasia umum aja, udah tahu. Oke deh, gue tahu ini nggak mungkin banget kalau nggak dimainin. Tapi ya udah, mana ini udah dicari nggak ketemu. Udah sempat ditanya-tanya di apa ya nggak tahu, mungkin si Deutsche Bank, Bank of America, UBS, kita nggak tahu ada deal apa akhirnya dengan para penyelidik ini. Tapi itu sudah jadi rahasia umum, terutama yang main di bursa komoditi. Hal-hal ini yang membuat akhirnya kepercayaan konsumen perlahan mulai hilang dari 2008, 2009, 2010, 2012, 2015. Mulai dari kasus yang Wells Fargo Bank, tadinya cuma di Amerika, merambat ke Australia, Australian Bank fee scandal, merambat ke Eropa, Deutsche Bank, Swiss tadi UBS, terus ada bank apa lagi, Bank of America. Ini udah nggak cuman lokalisasi di satu negara, nggak cuma di Amerika, merambat ke benua lain, ke negara lain. Akhirnya semua mulai mikir, yang kayak tadi saya bilang, si pemain
di bursa komoditi. Oke, gue nggak tahu pemainnya siapa, tapi yang gue tahu pasti ada yang main. Jadi makanya yang kita bilang rahasia umum. Mungkin kalau yang di komoditi karena mikirnya kan yang main komoditi nggak banyak, cuma dikit. Jadi kita mungkin juga nggak terlalu peduli lah. Ya kan misalnya nih dengar cerita dari saya, oh komoditi gini, oh ya udahlah, gue nggak main, aman. Tapi gimana masalahnya dengan yang tadi? Wells Fargo. Gimana kalau kalian termasuk salah satu yang dibukain rekeningnya, terus di-charge ya bulan, baru nyadar setelah berapa bulan, berapa tahun? Atau yang Amerika? Itu yang membuat kepercayaan mulai turun, mulai hilang. Sampai akhirnya, ini ada satu hal lagi yang udah lama dirasakan oleh kita sebagai konsumen terhadap bank. Jadi ini adalah grafik tentang apa? Pembagian. Jadi mereka melihat nih dari majalah The Financial Brand mengadakan survei, umumnya bank itu punya komposisi penerimaan seperti ini. Coba lihat. 88% dari pinjaman. Yang lain jomplang nih. Yang lain ya penurunan biaya cuma 39%. Fee income cuma 38. Deposit dari dari deposito cuma 25%. Dari akuisisi cuma 16%. Sisanya cuma 11%. Komposisi ini dikatakan tidak adil bagi konsumen. Ada yang tahu nggak kira-kira kok bisa orang bilang ini nggak adil? Ada yang tahu nggak kira-kira? Siapa ya? Tar. Abdul Razak? Abdul Razak ada? Halo, halo. Abdul Razak nggak ada ya? Heidi mana? Halo? Kok pada kosong? Iya, Pak. Halo Pak, iya Pak. Yang mana nih? Heidi ada nggak Heidi? Oh, Heidi nggak ada juga ya. Tadi siapa sih? Melati ada Melati? Iya, Pak, saya, Pak. Ya, Melati. Kalau menurut kamu, ini dianggap nggak adil. Tahu nggak kenapa kira-kira? Maaf, Pak, tadi terputus, Pak. Gimana, Pak? Grafik ini, jadi bank sangat menitik beratkan pada pinjaman. Ini dikatakan nggak adil. Tahu nggak kira-kira kenapa? Kalau memberikan pinjaman dikatakan nggak adil gitu ya, Pak? Bukan. Jadi di sini bank lebih menitik beratkan. Kan angkanya jomplang nih. Jadi dari pinjaman dia 88%. Jadi porsinya gede banget. Dia dapat pemasukan dari pinjaman doang. 88%. Sisanya kecil-kecil nih, cuman dari efisiensi, dari income. Ini dikatakan nggak adil. Tahu nggak kira-kira kenapa? Belum kebayang ya? Nggak apa-apa. Belum, Pak. Belum kebayang, Pak. Yang tadi siapa sih yang cowok? Ada siapa lagi? Syafira Azhara ada? Syafira. Ya Pak, Tahu nggak kira-kira kenapa? Kenapa ini dibilang nggak adil? karena kegiatan bank bukan sekedar itu aja nggak sih Pak? Betul kan? Kan harusnya kegiatan bank. Istilahnya gini, cari duit dari kesulitan orang itu kan agak-agak nggak enak, kasihan. Maksudnya gimana? Kok bisa ya? Jadi gini, maksudnya kenapa dibilang nggak adil?
Yang biasa hidupnya kurang duit siapa? Pasti orang yang kebanyakan kan, yang menengah ke bawah. Yang kaya nggak mungkin kekurangan duit kan. Jadi yang biasanya minjem itu siapa? Orang kebanyakan kan, kita nih. Wah, mau beli motor, minjem duit dari bank. Mungkin punya duit motor harga 20 juta. Oh, punya 17, minjem 3 juta dari bank. Atau mau ganti motor, minjem dari bank. Oh, mau anaknya sekolah, pinjem dari bank. Ya kan? Yang pinjem duit itu masyarakat kebanyakan. Tapi sama bank itu yang dijadiin sapi perah. Pemasukan dia dari situ semua. Itu yang dianggap nggak adil. Apalagi kalau di bank yang banyak kan minjem kan orang-orang kecil. Minjem duitnya cuman pinjaman 2 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi yang minjem banyak orang kan? Banyak. Dan itu pemasukan terbesar dari bank. Tapi orang kaya emang nggak pernah minjem duit. Minjem. Kalau kita nih, wah minjem duit di bank 10 juta. Kalau orang kaya, dia minjem duit ke bank 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar. Perlakuannya beda. Padahal komposisi kita lebih besar kan. Walaupun persatuannya minjem cuma 10 juta, tapi ada banyak. Perlakuannya beda. Kalau orang kayak kita telat bayar, dimarahin sama bank, kasih denda segala macam. Kalau yang punya pinjaman 10 miliar, karena ini saya ngalamin sendiri, saya sering ngopi dengan debt kolektornya Bank ABN AMRO waktu itu. Wah, kalau dia itu datang ke orang yang punya pinjaman gede, orang yang pinjam 10 miliar terus telat bayar, nggak dimarahin, datang malah sopan. Iya pak, maaf pak, bapaknya ada. Oh, bapak lagi rapat. Ya udah, besok lagi telepon. Wah, bapak lagi ini. Oh ya udah, besok lagi telepon. Beda kan kalau kayak orang biasa, didatengin, dimarahin, digebrak-gebrak meja, mungkin diambil apa asetnya, kolateralnya. Ini pinjaman 10 miliar, sampai akhirnya bisa ngobrol. Dia cuma bilang, iya pak, saya nggak bisa bayar nih, tolong di restrukturisasi ya kreditnya, di reschedule lagi jangkanya segala macam. Dan itu terjadi. Dan itu memang yang terjadi. Hal-hal seperti ini itu yang dikatakan, pertama, perlakuannya beda. Kedua, kenapa sih harus konsentrasi penerimaannya di situ? Ini yang banyak orang bilang kan, oh bank itu riba apa bla bla bla. Kita nggak ngomongin segi agama. Toh ini financial brand, ini bukan buku agama, ini bukan nggak ngebahas. Dia ngebahas nggak adilnya itu dari sini, bahwa itu adalah hal yang nggak adil. Karena apa? Bank sebenarnya bisa dapat penerimaan dari fee income. Contohnya apa? BCA. Udah ada contohnya yang jelas, faktanya udah ada. Kita nggak ngomong mengawang-awang. Bisa kalau mau, dengan mengandalkan teknologi, dengan pakai kemudahan, ada di mana-mana. Kita nggak ngomongin ATM. Kalau ATM kan biayanya besar untuk buka ATM. Kita ngomongin IT yang canggih, yang apa, yang gampang, yang mudah. Ingat tadi kenapa orang lari ke fintech? Hal-hal kayak gitu yang harus di-provide sama bank, supaya bisa menarik kita sebagai hyper connected consumer, bukan dijadiin sapi perah gitu. Itu makanya kenapa dibilang, oh ini nggak adil nih, ini nggak adil gitu. Kita nggak ngomongin agama, kita ngomongin rasa nggak adil. Itu di semua agama sama. Kalau ada orang ngerasa nggak adil, itu mau diapain juga tetap dia akan ngerasa itu dong. Oh nggak apa, misalnya ditelepon sama bank dibaik-baikin tetap aja. Karena apa? Saya dulu pernah bikin produk di bank, produk KTA bisnis, kredit tanpa agunan. Waktu itu ya, namanya dulu saya orang bank ya, berkali-kali itu ada nasabah yang ngomongnya bercanda. Dulu saya nggak tanggapin, sekarang baru saya pikir. Dia bilang gini, Pak, di bank tuh kok jahat banget. Kenapa? Saya minjem duit, saya nyicil tiap bulan. Kalau saya telat,
kena denda. Ya wajar dong Pak kena denda. Oke, kalau telat wajar kena denda. Tapi tiba-tiba kalau saya punya duit banyak, saya mau ngelunasin di luar, jadi mau ngelunasin lebih cepat. Misalnya nih, saya minjem duit 100 juta untuk setahun, saya nyicil tiap bulan 12 bulan kan. Saya nyicil bulan pertama, saya nyicil bulan kedua, di bulan ketiga saya dapat rezeki, saya bisa lunasin semua. Kok pas saya mau lunasin semua, kenapa saya kena denda juga? Itu tadinya saya sebagai product manager mikir, alah lu aja kali akal-akalan, kalau nggak mau minjem nggak usah, ya kan. Tapi bertahun-tahun kemudian sampai sekarang itu yang masih saya ingat. Iya ya, kenapa ya? Ya kalau mau lunasin harusnya bank senang dong duitnya dilunasin daripada duitnya dibawa kabur, daripada dia nggak bayar, ya kan. Tapi kenapa tetap kena denda? Jadi fee-nya itu banyak banget itu di loan, di pinjaman. Makanya sampai jadi penerimaan terbesar jomplang 88% dari loan volume. Tanda kutip cuman 39% dari cost cutting, 38% dari fee income, yang lain cuman sedikit. Ini yang dibilang si penulis buku ini bahwa itu nggak adil. Dan ini dia nulis buku, tapi ini diambil dari majalah Financial Brand. Itu yang dibilang ini nggak adil. Ini yang akhirnya membuat orang bikin fintech. Bilang, oke, gue bisa bikin apa sih? Bikin transfer antar mana ke mana bisa. Ingat gak dulu sempet ada waktu Tokopedia pertama kali buka. Jadi dulu Tokopedia tuh sempet jadi sarana kita untuk transfer gratis. Mungkin kalau ada yang pernah ngalamin. Kok bisa Pak? Bisa. Caranya gimana? Jadi gini, Tokopedia misalnya nih, kita pedagang, kita penjual di Tokopedia. Kan Tokopedia punya rekening di banyak bank nih. Jadi misalnya contohnya, saya pedagang di Tokopedia. Tokopedia punya rekening di BCA, Mandiri, BNI, BRI misalnya. Kalau kondisi normal, saya mau transfer ke rekening, saya punya rekening di BCA misalnya, saya mau transfer ke rekening orang di Mandiri. Kalau yang biasa kena 6.500 dong, kalau SKN ya kan. Dulu belum ada virtual account, kena 6.500. Tapi kalau nomor rekening orang itu saya masukkan jadi sebagai seolah-olah rekening supplier saya di Tokopedia. Jadi saya bisa mindahin duit dari rekening saya di BCA ke rekening orang itu yang di Mandiri, free, gak kena biaya. Jadi dari Tokopedia dianggapnya cuman kayak pencairan dana, larinya ke rekening itu. Itu dulu rame, itu sempat kita mainin tuh. Tapi intinya apa? Dengan fintech bisa jadi efisien banget. Makanya virtual account cuma berapa? 1.000 perak. Coba bank dengan segala teknologinya bisanya berapa? 6.500. Bisa 1.000 perak. Dan kalau mau sebenarnya bisa lebih murah lagi. Ingat nggak pelajaran kita sebelumnya? TransferWise, fintech di luar negeri, bukan di sini. Gretong men, gratis. Kok bisa? Nggak mati itu, dia hidup. Apapun caranya, apapun tekniknya, tapi pokoknya intinya dengan teknologi semuanya mungkin bisa dilakuin. Tapi nanti kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Kenapa? Karena kita jangan mikir, oh bank ini berarti jelek dong, oh bank ini bad guy, bla bla bla. Enggak. Nanti kita akan lihat ada cerita di balik itu. Ada ceritanya. Tapi sekarang saya mau tanya dulu, dari sekian banyak nih, ini bank udah banyak gempuran nih. Wah, banyak fintech masuk. Wah, dia digempur sama fintech. Bank sekarang punya pilihan. Mau ngapain dia? Anggaplah nih, misalnya
kita direkturnya Bank Mandiri, kita punya pilihan mau dibawa kemana Bank Mandiri ini. Sekarang saya mau tanya ke kalian, siapa yang belum ya? Muhammad Irsyad ada nggak? Muhammad Irsyad Raffi Fadi ada nggak? Nggak ada. Coba yang di bawahnya. Clifford ada, Clifford. Kayaknya tadi Clifford ada deh. Hadir Pak. Clifford. Kalau kamu jadi direktur Bank Mandiri, ada pilihan tadi. Mana yang kamu pilih? Bank Mandiri mau dibawa kemana? Mau jadi full digital? Mau mengakuisisi bank lain untuk dijadikan bank digital? Atau yang ketiga? Satu ya Pak? Full digital. Enggak, ini nggak ada salah, nggak ada benar. Oh maksudnya pilih satu. Betul. Misalnya kamu pilih satu, misalnya apa? Misalnya. Saya pilih menjadi full digital. Oke, menjadi full digital. Misalnya kamu pilih menjadi full digital, kira-kira kenapa? Keuntungannya Karena apa? Keuntungannya apa? Jadi full digital. ya karena menyesuaikan dengan eranya Pak. Betul, Kan gitu kan. Menyesuaikan dengan sekarang eranya, karena teknologinya udah seperti itu, bener kan? Ya kan? iya. Bener, jangan takut salah, bener. Karena kalaupun salah, ya namanya kita belajar harus salah. Waktu UTS sama UAS baru nggak boleh salah. Kalau sekarang justru harus salah supaya kita tahu mana yang benar. Tapi benar yang kamu bilang, menjadi full digital. Tapi hal itu nggak mudah. Di pertemuan berikutnya akan kita lihat kenapa itu nggak mudah. Cuman sekarang gini, kita lihat yang faktanya udah ada di pasaran. BCA yang udah ngelakuin, apa yang dilakuin BCA? Dia bukan jadi full digital. Dia ngapain? Dia beli bank ecek-ecek, bank kecil, namanya Bank Royal. Dia beli Bank Royal yang nanti akan dia jadikan digital. Lah, kok BCA gitu? Padahal kan BCA canggih. Kenapa dia nggak jadi full digital aja? Ya nggak. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena peraturan dari OJK belum jelas. Risiko tinggi kalau misalnya, karena kita belum tahu nih aturan. Kalau misalnya peraturannya kayak di luar negeri, neobank boleh ada, boleh apa, boleh apa, itu pilihan yang sangat tepat, pilihannya si Jeremy, bahwa harus jadi full digital. Tapi sekarang dari OJK belum ada, dia belum bilang apa-apa, dia cuma bilang ya gini apa, pokoknya kita mendorong bank yang ada di sini di Indonesia untuk mengupgrade dirinya untuk apa. Soalnya kalau yang namanya full digital, kalian kebayang nggak implikasinya apa? Yang namanya full digital berarti udah nggak perlu ada kantor untuk nerima orang, nerima nasabah. Kalau mau datang nggak apa-apa, tapi nggak wajib. Kalau sekarang kan nggak. Ada hal tertentu kita harus datang. Oh mau pindah buku, mau apa harus datang. Oh bapak mau apa? Pengkinian data, oh harus datang. Oh tanda tangan saya berubah, oh harus datang. Misalnya apa lagi ya? Warga negara apa ya? Nama saya berubah lah misalnya di KTP, oh harus datang apa. Tapi kalau full digital itu enggak. Udah ada bank yang full digital. Tahu nggak apa? BTPN. Itu yang pertama. Kalau kalian nanti nih, misalnya kalian belum punya rekening, pasti kalian sering-sering dengar entar dari saudara, dari siapa. Kalau dulu kan buka rekening harus datang. BTPN yang pertama kali, dia buka rekening kayak kita ala-ala di Tokopedia, nggak perlu datang. KTP tinggal kita kasih foto selfie dengan KTP. Nanti dia akan video call ke kita. Full semuanya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Itu BTPN yang udah ngelakuin. Dan kalau saya nggak salah, sesudah itu ada satu lagi, DBS dengan Digibank. Tapi yang lain belum. Kok belum? Padahal kan gampang Pak, bla bla bla. Nanti kita lihat. Ternyata sebenarnya nggak semudah itu. Tapi yang dua ini udah benar, udah full digital, dia sudah
benar-benar buka rekening, transfer apa, sama sekali nggak pernah datang. Karena adik ipar saya dari mulai buka rekening sampai dia main apa investasi sampai tak deposito segala macam, dia seumur umur nggak pernah datang ke kantor BTPN yang manapun, mau kantor pusat mau cabang, enggak, itu full digital. Dan itu memang itu adalah hal yang paling logis. Kalau misalnya peraturannya udah jelas nih, udah jelas peraturannya kayak gimana, udah jelas. Tapi ini makanya kenapa BCA sekarang dia pun nggak full digital, dia masih main aman nih, tunggu. Ini kayaknya kemana nih ya, OJK kemana ya, ke kiri apa kanan ya, yang aman, nggak apa-apa deh, gue ambil dulu Bank Royal nih, gue jadiin dia full digital. Kalau ternyata OJK pro sama bank yang full digital, kan dia udah punya Bank Royal nih, dia tinggal bilang ke petingginya Bank Royal, lu udah berhasil nih bikin Bank Royal jadi full digital, nah mana direktur lu kesini, bikin kita jadi full digital, lu udah jadi contoh. Pinter si BCA ya nggak, pinter dia. Karena daripada nunggu OJK, karena apa, nanti kita akan lihat di pertemuan kuliah yang keberapa itu, kita juga akan ngebahas masalah regulasi. OJK udah ngasih roadmap, nanti 2020 sampai 2024 nanti ngapain aja. Tapi yang ini jadi masih masih belum ada kejelasan bahwa itu boleh masuk apa enggak. Jadi dari OJK bilangnya gini, yang menurut saya ini agak lucu banget. Dia bilang, kan ditanya sama wartawan, Pak, ini bank lain, challenger bank dari luar boleh masuk kan? Neobank nih yang benar-benar bukan bank ya kayak Bank Monza yang dari kuliah kita sebelumnya itu, boleh masuk nggak? Boleh aja katanya orang OJK, tapi harus punya lisensi bank. Lah itu namanya nggak boleh. Itu namanya sama aja perusahaan luar harus bikin bank dulu di sini. Karena apa? Lisensi bank sekarang udah nggak ada. Makanya kalau ada bank asing mau masuk, dia ngambil bank lain. Dia ngambil bank di kita yang udah ada, itu yang diambil. Makanya kenapa dulu ada bank-bank asing itu pasti dia punya bendera dari bank lokal dulu. Kayak Commonwealth dulunya dari Bank Akita. Dia ngambil lisensinya Bank Akita. Jadi bank-bank asing itu juga dulu nggak bisa langsung masuk. Karena apa? Dari BI dulu ya, zamannya masih BI, di freeze, nggak boleh lagi ada bank baru yang bikin lisensi. Itu dia masalahnya. Jadi makanya kenapa sekarang ini jadi pertanyaan yang asik nih, yang hot nih. Kenapa? Kita harus ngeliat dulu dirinya kemana. Walaupun sekarang gini, kan saya bisa bilang, oke, peraturan dari OJK belum jelas, tapi misalnya kita bisa ngelakuin yang dilakuin BCA kan. Kita nggak perlu nunggu OJK mau kemana. Kita punya strategi di dua arah. Kita bisa misalnya, oke, kita bikin full digital, tapi kita nggak harus langsung jadi sekarang. Misalnya kan untuk jadi full digital, bayangin dong, bank segede apa, BCA punya nasabah apa, kantor cabang seberapa banyak, karyawan berapa ribu, berapa puluh ribu mungkin kan. Gimana caranya? Akan ada step-stepnya. Karena untuk yang pilihan ketiga, sayangnya itu nggak mungkin di kita kan, karena kita nggak boleh masuk si fintech atau neobank ini, ya nggak? Oke, sekarang sebelum saya lanjutin lagi, ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang belum jelas nggak yang tadi? Pak, maaf, saya mau tanya. Asik, ayo. Itu Bang Bukopin, Pak, yang saya mau nanya, dia itu sebenarnya diakuisisi oleh K-Bank atau dia kerjasama sama K-Bank sih, Pak? mau jawaban sesuai berita apa jawaban gosip nih? Dua-duanya boleh deh, Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya. Jadi gini, sebenarnya pertama ya, kayak saya kasih prolog dulu. Kita gara-gara COVID banyak yang nggak siap kan, jadinya banyak yang limbung, apalagi misalnya yang nggak prudent, yang nggak nyiapin diri dari awal. Terutama biasanya itu adalah bank dari pemerintah, yang karena apa? Dia selalu dapat dana dari pemerintah, jadi dia nggak merasa perlu untuk berdiri di atas kaki sendiri, ya kan? Jadi kalau secara secara ilmu aja deh yang gampang, jadi gini, dia kurang duit,
Dia minta pendanaan dari investor. Investor nggak mau dong, cuma ngasih duit doang, ya nggak? Tapi Bukopin juga nggak mau dong. Mau diambil alih, enggak. Nah tapi dia perlu duit. Tapi investor bilang, oke, gue ada duit, ada, mau, ada. Tapi gue punya syarat. Apa syaratnya? Ya udah, kita kerjasama. Jadi, yang bisa saya bilang sampai sekarang, saya nggak bilang kalau diambil alih ya. Yang saya bilang sekarang itu kerja sama dengan catatan. Posisi negosiasinya yang Bukopin lebih rendah. Itu aja. Oke, jadi saya gabung deh ya antara gosip sama yang beneran. Jadi itu aja. Sampai sekarang itu masih seperti itu. Karena belum kalian tahu kan, pemerintah itu harus hati-hati. Apalagi karena banknya punya pemerintah. Jangan sampai misalnya lagi keadaan lagi pandemi, ekonomi lagi stagnan, ntar tiba-tiba wah bank ini diambil lama, wah jadi ribut. Karena apa? Kita nggak mau terjadi bank run atau rush kan. Nanti waduh ternyata wah kayaknya udah nggak ada duit nih pemerintah, wah semua jadi kacau. Makanya saya juga nggak ngasih yang 100% fakta, karena itu jangan sampai terjadi kekacauan. Tapi yang tadi saya kasih itu benar semua, cuman nggak semuanya saya kasih, walaupun semua yang saya kasih benar. Jadi ada fakta lain, tapi sampai di situ itu tetap merupakan suatu fakta. Ya benar, kalau dia lagi diinjek dana, cuman masalahnya nanti jadinya dia hilang atau enggak, itu saya belum bisa bilang. Tapi posisi negonya dia itu di bawah dari si pihak yang satu lagi. Gitu aja, oke? Gimana? Oke, jadi sementara ini untuk infonya masih kerjasama ya Pak, bukan diakuisisi oleh K-Bank ya? Iya. Masih simpang siur berarti. Iya betul, karena memang sengaja nggak boleh sampai dibilang ini itu. Karena apa? Sekarang lagi apa ya, kondisinya lagi ya inilah, orang juga nggak ada yang bisa beraktivitas kan. Perekonomian jalannya nggak 100%, mungkin nggak 50%, mungkin cuma 20% gitu loh. Ada lagi pertanyaan nggak? Oke Pak, makasih jawabannya ya Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya nggak? Kalau nggak saya yang nanya nih. Halo Pak, Apa nanya Pak? saya mau nanya seputar ini sih Pak, yang bank yang akan di full digitalisasi itu. Ya, gimana? Kenapa? Nah, itu kan isu-isunya kan katanya bakalan dibuat regulasinya Pak, seperti yang mirip regulasi dari Singapura ya Pak. Betul. Terus gimana? Nah ini apakah ini sekedar isu apa emang sudah dipersiapkan gitu Pak? Secara kan isu-isu juga kan Gojek itu sudah masuk ke bank-bank lain, membeli bank jago gitu misalnya. Iya betul sekali. Jadi gini, yang fintech kan punya duit banyak. Gojek duitnya banyak banget ya nggak. Jadi istilahnya kalau dia mau dia tinggal nunjuk. Ya walaupun mungkin dia nggak bisa beli BCA atau yang gede-gede, tapi yang kecil-kecil kayak Bank Jago, wah enteng kan, receh sama dia kan, tinggal dicetik gitu jadi. Cuman sama BI masih belum. Karena kok BI mulu ya saya ngomong, OJK. Karena apa? Saya punya teman di OJK ada banyak. Yang beneran temen ya, yang beneran sering WA-an hampir tiap hari. Jadi, dan saya tahu dari awal, dia lagi pergi ke Swiss, dia lagi ditugasin di berapa bulan di mana untuk mempelajari hal ini. Berarti udah lama. Ilmunya dia udah punya. Kasarnya gini, saya yang nggak terlalu pinter-pinter amat, itu aja udah tahu mau digital itu kayak gimana. Apalagi dia yang udah pinter, udah ditempatin di Swiss berapa tahun, ditempatin di mana berapa bulan, udah tahu. Cuman OJK-nya masih wait and see. Karena kita tahu dia udah ada roadmap-nya dan dia udah ngomong. OJK ini waktu itu udah ngomong di forum dunia, di forum ekonomi dunia. Ini loh, kita udah punya roadmap-nya dari 2020 ke 2024. Udah ada. Tapi kok nggak dilakuin? Yang tadi kamu bilang kan, Gojek udah siap nih beli ini. Karena masih belum jelas. Yang tadi saya bilang, yang paling pinter BCA tuh.
entah terserah mau arahnya kemana, gue siapin strategi untuk segala kemungkinan. Ya itu tadi. Kalaupun misalnya ternyata Mojeka dia nggak pro yang full digital kan, ya udah nggak apa-apa. BCA udah beli tadi apa? Bank Royal, dia udah beli, ya dia tinggal manfaatin nasabahnya, networknya, apanya segala macam, kayak orang beli bank biasa aja, kayak bank lain beli bank lain kan sering kan kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi, si BCA itu langkahnya sih udah bener, udah bagus. Tapi bukan yang lain, BTPN yang full digital pun udah bagus. BTPN dia jadi full digital, dia kan nggak nunggu OJK nanti mau kemana, enggak, dia udah langsung aja go digital. Akhirnya bukan ditiru ya namanya. Yang lain ngelihat momentum nih, si BTPN udah full digital, yang lain yang tadinya lagi nunggu langsung ikutan. Siapa? DBS dari Singapura. Langsung dia, karena dia tahu di Singapura dia udah warawiri full digital. Karena apa? Di Singapura peraturannya udah jelas dari si MAS itu. Dia udah full digital dan dia tinggal terapin di sini di Indonesia. Jadi DBS dengan Digibank sudah full digital. Yang lagi nunggu sekarang siapa? Si Danamon lagi nunggu. Karena apa? Kenapa? Kan ini dari berapa kali? Kok kayaknya bank tuh lama amat ya? Ingat yang saya bilang di pertemuan pertama. Supaya gampang di mata kuliah ini, kalian bayangin, bank itu kayak traktor. Fintech itu kayak Formula 1. Bukan berarti yang satu lebih bagus dari yang lain, enggak. Ini karena apa? Traktor itu jalannya lambat karena memang dia didesain seperti itu. Karena memang teknologinya dibuat seperti itu. Dia punya legacy, warisan dari sistem turun-temurun itu yang nggak bisa dihilangkan begitu saja. Nanti kita akan lihat di pertemuan yang berikutnya. Seperti apa sih rumitnya di bank itu sampai dia nggak bisa semudah itu pindah ke fintech. Gitu. Ada lagi pertanyaan nggak? Atau ada yang kemarin ada berita apa ya? Ada yang udah baca yang Krismon udah jelas belum? Atau ada yang belum jelas masalah Krismon? Kayaknya kalau nggak salah saya kasih link untuk videonya juga untuk Krismon. Ada yang belum jelas nggak? Kalau udah jelas, saya tanya lagi nih. Saya tanya, suruh ngejelasin Krismon tuh kayak apa. Siapa ya? Made, Hidesak Made, Verla. Ada Verla? Iya, hadir Pak. Hadir. Udah jelas belum Krismon 2008? Sudah lumayan sih Pak. Udah dapat gambarannya. Ya, coba jelasin aja secara singkat aja. Nggak usah pakai jargon, nggak usah apa. Kalau misalnya ditanya orang, apa sih Krismon 2008? Gimana kamu jelasinnya? Yang simpel aja. Ingat dia tentang apa? Tentang mortgage, tentang rumah. Ini sepenangkapannya saya ya Pak. Ya. Kalau salah mohon maaf Pak. Jadi Krismon 2008 itu kalau nggak salah itu ada Lehman Brothers yang menjadi korban paling terkenal dari krisis keuangan tersebut, yang menyebabkan gelombang yang dampaknya ini buat ekonomi yang ada di seluruh dunia Pak. Jadi itu kasusnya itu kasus kebangkrutan terbesar yang ada di Amerika Serikat ini Pak. Ya. Tapi yang buat dia bangkrut apa? Kenapa Pak? Yang buat dia bangkrut tuh apa? Kejadiannya apa yang buat dia bangkrut? Karena dia perusahaannya gede banget. Bank Mandiri nggak ada apa-apanya, BCA nggak ada apa-apanya, gede banget. Ini Pak, industri hipoteknya itu memberikan dana kepada para peminjamnya yang sebenarnya nggak mampu bayar Pak. Jadi dia pakai betul sekali. Itu intinya. Jadi dia ngasih kredit atau ke investor, pokoknya intinya yang dikasih orangnya nggak tepat,
yang tadi saya bilang penjahat, yang nggak mampu atau nggak mau bayar, atau dua-duanya, nggak mampu dan nggak mau. Itu intinya, kata kuncinya, ya kan? Plus lagi dia bubble, jadi asetnya itu bengkak. Satu rumah dikeroyok sama 100 investor. Kan kalau satu rumah cuma satu investor, kalau misalnya yang minjem duit buat beli rumah dia nggak bisa bayar, ya udah rumahnya disita buat si investor atau buat bank gitu kan. Nah kalau ini ada 100 orang dan semuanya berhak atas nilai rumah itu. Nggak bisa cuma dipecah kayak warisan gitu kan, nggak bisa dibagi 10, bagi 100, karena semuanya berhak atas nilai yang full. Itu yang bikin bubble-nya itu pecah bubble-nya, itu yang bikin rame. Itu yang jadi masalah. Karena akhirnya, jadi kalau kita bilang Lehman Brothers itu gede banget, Mandiri nggak ada apa-apanya, BCA nggak ada apa-apanya, gede banget. Sekarang tuh kelasnya sama kayak Goldman Sachs. Kalau kita ngomongin gede, itu gede banget. Jadi kalian kalau pengen ngebayangin nilainya itu kenapa sampai bisa bikin meledak ya. Jadi kalau saya nggak salah itu nilai asetnya misalnya katakanlah berapa miliar, 600 miliar dolar, itu nilai rumahnya digelembungkan sampai ratusan kali lipat sampai jadi berapa ratus triliun dolar. Bukan megap lagi ya, mencret itu. AIG langsung kolaps, akhirnya di bailout, untungnya jadi nggak bangkrut. Lehman Brothers-nya udah langsung kolaps, nggak di bailout, bangkrut, udah nggak ada sampai sekarang Lehman Brothers. Goldman Sachs masih ada, tapi Lehman Brothers udah nggak ada. Itu bubble, jadinya meledak. Bubble-nya meletus, kayak kita misalnya punya ada jerawat meletus, tus, meledak. Itu yang bikin masalah. Nah, yang tadi saya udah bilang berkali-kali, kita nanti di pertemuan yang berikutnya baru kita bisa lihat kenapa sih tadi bank itu punya pilihan jadi full digital, jadi apa, tapi ternyata kenapa nggak bisa, kenapa susah, kenapa bank sekarang udah ada nih yang full digital, ada BTPN, ada siapa, kok yang lain kenapa kenapa sih emang susah gitu jadi full digital, kan tinggal ini aja, tinggal anu. Nanti kita akan lihat ternyata nggak mudah. Jadi di bank itu tiap bank, ya Pak, tapi kan tiap bank beda-beda, betul. Tapi tiap bank itu punya layer teknologi yang sama. Jadi istilahnya gini, tiap bank pasti beda, tapi semua bank di Indonesia ini wajib punya lisensi. Nah itu sama kan? Wajib punya core banking. Nah itu juga sama kan? Wajib punya apa misalnya? Accounting, finance, sama kan? Wajib punya apa? Walaupun mungkin skalanya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang apa. Sama, teman, intinya ada similarities-nya yang nanti kita akan bahas bahwa inilah yang bikin itu jadi traktor, jadi susah bergerak gitu. Ada lagi yang mau tanya? Pak, saya mau nanya satu lagi, Pak. Asik, ayo sini apa. Ini mengenai teknologi ini, ketika nanti kan di masa depan teknologi perbankan ini sudah full digital ini Pak, saya mau nanya di bagian perkreditannya Pak. Ya, oke, sip. Di bagian perkreditan itu kan, misalkan suatu perusahaan ingin mengajukan kredit itu kan harus ada survei segala macam Pak, itu iya. Untuk mekanisme di surveinya itu kan berarti bukan fintech lagi Pak, kita harus bertatap bertemu juga Pak untuk melakukan survei itu Pak. Nah, apakah nanti di masa depan nanti survei itu tidak memerlukan orang terjun ke lapangan lagi atau gimana Pak? Jawabannya gampang, iya. Jadi gini, kita bukan ngomongin masa depan, kita ngomongin yang sudah terjadi, nggak di Indonesia, di luar negeri. Di luar negeri, dari kemarin yang saya bilang ada fintech yang banyak, termasuk untuk yang pembiayaan, itu sudah mereka lakukan. Kan tadi yang saya sempat omongin, contohnya cuma orang kan. Kalau orang kan gampang, tinggal lihat di sosial media kayak gimana kan. Lah kalau perusahaan gimana? Kalau perusahaannya semua rekornya udah online, maksudnya udah bisa diakses lewat online, nggak perlu datang. Misalnya gini, perusahaan yang bagus, dia misalnya apa nih? Kan asumsi bukan
kalau perusahaan cuman di satu lokasi lebih gampang. Kita ngomongin ini perusahaan dia punya kantor di tengah kota, dia punya pabrik di luar kota dong, ya kan, biar murah. Tapi pasti dari tengah kota ke luar kota, misalnya dia mau ngecek bosnya nih di rootnya mau ngecek pabrik, ya ngapain datang, ya nggak? Pakai apa? IPTV kan? Pakai CCTV yang bisa diakses lewat internet, namanya IPTV. Jadi yang banknya yang mau ngasih kredit tinggal dikasih alamat IPTV-nya sama password sama segala macam kan, bisa lewat online. Dan bukan cuma bisa, itu sudah terjadi di luar. Mungkin hukumnya kalau di sini gimana atau gimana kita belum bahas itu, tapi di luar itu sudah terjadi, udah dilakuin orang. Jadi benar-benar full nggak perlu datang. Kalau tadi kan perlu survei apa, datengin perusahaan yang bersangkutan, di interview apalah bla bla bla, enggak. Tinggal kamu udah listed di ini, di bursa atau di mana, oke, tinggal, karena kan kita nggak mungkin minta laporan keuangan begitu aja kan, bisa dibohongin kita mentah-mentah kan. Mana yang audited, mana yang udah di public, kita minta itu, tinggal kita lihat. Oke, kita pengen tahu benar apa enggak yang dia omongin. Punya pabrik ada banyak, oke, mana kita mau lihat mana ininya, IP address untuk IPTV-nya mana, kita tinggal lihat sendiri. Wah, dia bilang dia punya 10 kamar di pabrik itu, ada 10 ruangan misalnya. Oke, tinggal lihat dari IPTV itu dong, kelihatan. Misalnya ada, udah benar. Nggak perlu datang. Karena apa? Loh Pak, bukannya nggak aman? Kata siapa? Yang pakai datang aja bisa nggak aman kok. Kan yang namanya surveyor bisa aja dong dikasih duit. Sama. Semua itu aman, semua itu nggak aman. Tergantung gimana mitigasinya, ya kan? Karena kalau bilang, wah Pak, kalau dari IP address gampang ditipu. Lah, nggak usah pakai yang IP address. Yang biasa aja juga bisa ditipu kok selama ini. Yang pakai surveyor bisa ditipu. Entah itu karena surveyornya yang ditipu oleh si calon kreditor, ataupun emang surveyornya yang ikutan main. Itu pun bisa dan sudah terjadi. Karena itu tadi saya bilang, saya waktu di bank pernah berapa tahun itu di bagian kredit, terutama yang hot nih, kredit yang tanpa agunan, yang resikonya tinggi banget gitu. Jadi bukan cuma di masa depan, itu di luar negeri sudah terjadi. Di kita tinggal nunggu di OJK-nya gimana nih, aturannya nanti gimana itu. Tapi itu kita akan bahas itu kok di kuliah kita, walaupun bukan yang besok ya, yang nanti mengenai regulasi kita akan bahas. Tenang aja. Ada lagi? Oke, baik. Berarti dari ya, apa namanya Pak, di profesi penunjang lainnya, di organisasi berarti harus dirombak semua peraturannya ya Pak? Betul. Jadi kita ngomongin organisasi dan ngomongin peraturan. Organisasinya pun pasti harus tanda kutip ya, harus rombak. Makanya kenapa kalian pernah dengar bank di masa depan harus jadi open banking. Karena apa? Bank yang sekarang itu struktur organisasinya masih gendut banget, nggak efisien. Jadi untuk nggak luas gitu, untuk bergeraknya lambat. Karena apa? Oh, harus approve kepala bagian, karena kepala bagian harus ke kepala divisi harus ke sini. Oh, lama banget. Jadi nggak bisa ngikutin fintech dia kan. Fintech berubahnya cepet, hitungannya bukan hari, jam hitungannya. Kalau dia masih, wah ini approval tunggu seminggu, ke laut. Udah, memang beneran harus berubah. Dari segi yang tadi kamu bilang, dari segi struktur organisasi itu hampir dipastikan harus berubah. Bisa aja dia nggak berubah, mati, tapi bisa nggak berubah. Walaupun misalnya yang sebesar apapun, kalau memang nggak berubah, karena apa? Ini bukan karena fintechnya yang kuat, karena revolusi digitalnya yang kuat. Fintechnya sih cere dibanding duitnya bank, fintech berapa sih, ya kan? Tapi revolusi digitalnya kita. Kenapa? Nasabahnya bank siapa sih? Kita kan, hyper connected consumer. Kita yang menuntut kan. Kita misalnya, kamu bayangin gini deh, misalnya nih ada bank yang zaman sekarang masih nggak punya mobile banking gitu. Kayak apa? Pasti kita pikir, bodoh amat, rese nih bang, udah jangan dipakai, ya nggak? Pasti gitu. Karena udah nggak bisa. Nantinya memang harus berubah. Dan kita nunggu regulasinya. Karena dari OJK itu masih, oke, kita masih pengen ini. Jadi belum ngasih arahan yang jelas, harus begini, enggak. Dia cuma bilang,
boleh neobank masuk ke Indonesia tapi harus punya lisensi bank. Ya itu sama aja nggak boleh karena dia nggak bisa masuk, dia nggak punya lisensi bank. Kalaupun punya katanya harus punya modal 10 triliun. Kalau itu sih gampang. Come on man, PayPal pasti gede banget. Merem aja dia cuma 10 triliun doang, Bang. Cuman masalahnya lisensi bank itu dari mana ngambilnya? Siapa bank yang mau diambil? Mau udah nggak ada. Mungkin BCA karena tahu pemain dalam, dia tahu nih, oh bank itu dia tinggal lobby, tinggal apa gitu. Tapi kalau orang luar negeri walaupun punya duitnya, buktinya nggak bisa masuk. Yakin saya pengen itu, misalnya PayPal, Apple Pay, Google Pay, pasti pengen banget. Facebook, gede loh kita, ya nggak? Kita Indonesia berapa juta, berapa ratus juta orang. Dan kita termasuk konsumen yang agak-agak jinak, nggak kayak di luar negeri, apa-apa nuntut, apa-apa lesu, apa-apa langsung ke pengadilan. Kita kan agak baik, gimana nggak seneng mereka? Pasti seneng banget. Yaitu mau masuk tapi diganjal atau terganjal. Ada lagi nggak pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, bentar ya. Kalau misalnya udah nggak ada, nih kita absen lagi. Oh iya, sama satu hal lagi. Udah ada yang lihat-lihat tadi kisi-kisi untuk soal UTS gak? Kalau misalnya udah atau belum, jadi gini, saya sempat diskusi dengan Ibu Nuri. Tadinya saya merasa cukup kalau kita cuma pakai multiple choice. Tapi ada wacana kalau misalnya kita mau pakai bukan multiple choice, tapi kita mau pakai bikin presentasi. Walaupun itu saya masih lagi pengen diskusi dengan Bu Nuri, nanti cara nilainya gimana, cara uploadnya gimana atau apa. Soalnya kalau saya takutnya misalnya presentasi kelompok nanti diupload ke YouTube misalnya. Kalian kira-kira keberatan nggak misalnya? Karena kan upload pakai bandwidth dong, dan kita ngomongin presentasi misalnya sejam itu kan mungkin 200-an mega minimal. Agak berasa nggak tuh kuota internetnya kalau ngupload ke YouTube-nya itu? Soalnya kalau saya nih pribadi dari segi dosen malah seneng banget kalau misalnya soalnya presentasi kelompok. Karena apa? Bikin soalnya gampang, paling cuman ya 1 soal, 2 soal, 3 soal. Kalau pilihan ganda sih harus buat 50 soal minimal, ya nggak? Tadinya itu saya pikir, makanya awalnya saya bilang oke, pilihan ganda nggak apa-apa karena saya toh udah lagi nyiapin soalnya. Cuman kita ada wacana untuk mungkin nantinya kita pakai itu presentasi kelompok. Tapi itu saya agak khawatir, takut ini membebani kalian untuk masalah internet kuota dan lain-lain. Kira-kira kalian ada yang merasa itu nggak kebebani nggak kalau misalnya, wah Pak mahal itu Pak kuotanya untuk ngupload ke YouTube, ada nggak? Nggak ada ya? Asik, jadi presentasi kelompok aja. Di-upload ya, Pak? Iya, di-upload ke YouTube. Jadi misalnya saya kasih soal ini cuman contoh aja ya. Soalnya contohnya adalah gimana caranya supaya Bank Mandiri jadi digital misalnya. Jadi bikin presentasi per kelompok, nanti satu kelompok misalnya 5 orang, masing-masing 5 orang harus ngomong, itu semua di videoin, nanti videonya di-upload ke YouTube, kayak gitu. Berat gak kira-kira Pak, maksudnya? tapi ada yang beda-beda tempat gitu, Pak. Ya nggak apa-apa, orang nggak perlu datang, ya kayak kita sekarang. Misalnya tinggal dibikin misalnya presentasi totalnya misalnya nih ya, satu kelompok 4 orang, presentasinya misalnya bikin 16 halaman, masing-masing 4 halaman misalnya kayak gitu. Jadi temanya ya ini contoh aja ya, temanya gimana membuat Bank Mandiri jadi digital. Misalnya, kalian kan tinggal cari di internet tuh cara-caranya gimana, bank yang udah digital siapa sih, dan yang udah berhasil siapa sih.
yang belum siapa sih, yang lagi proses siapa sih, cara jadi digital gimana misalnya kan jadi tuh misalnya kurang lebih 16 halaman bagi 4, nanti masing-masing harus ngomong. Jadi ini satu kelompok isi 4 orang, A B C D, yang A ngomong bagiannya dia 4 halaman, B ngomong bagian dia 4 halaman, C ngomong bagian dia 4 halaman, di videoin kan, nggak perlu harus datang semua kan, tinggal pakai Zoom, pakai WA apa, videoin, ntar tinggal kasih ke siapa, mungkin dari 4 orang A B C D semuanya ngumpulin ke si A, nanti si A yang nyatuin dalam satu file terus digabung ke YouTube misalnya gitu. Jadi materi presentasinya itu dikasihnya kapan Pak? Terus deadline-nya untuk pengerjaan buat videonya itu berapa lama? Karena kan pasti proses untuk kumpul-kumpul buat namanya bikin presentasinya butuh waktu kan Pak ya? Betul itu sebenarnya yang jadi concern saya itu, karena perlu waktu buat risetnya kan. Soalnya kan kalau cuman UTS yang biasa nih ngerjain soal, ya udahlah kan, kita udah dikasih, udah dengerin apa ngocehnya saya dari awal gitu kan, jadi udah ada yang nempel di otak, tinggal kita ngerjain UTS 1 jam kan. Nah kalau presentasi nggak bisa digituin kan, nggak mungkin bisa sejam ya, nggak, pasti perlu waktu, misalnya let's say 3 hari atau berapa hari, baru nanti pas hari keberapa dikumpulin. Nah itu yang waktu itu sempat jadi concernnya saya. Nah ini kita masih bahas, jadi makanya saya bilang tadi ini belum fix, belum final, tapi cuman ada wacana ke arah sana. Karena kalau misalnya yang tadi, mungkin pertanyaan kamu kan, jadi kapan Pak misalnya normalnya UTS tanggal 25 misalnya, berarti kan kalau mau dikumpulin di upload ke YouTube tanggal 25, berarti harus dikasih soalnya ke kalian minimal tanggal 20 dong, biar ada 5 hari buat ngerjain, ya nggak? Maksudnya gitu kan? Iya betul Pak. Nah itu yang lagi kita bahas, ini mau kapan, karena misalnya berarti UTS tanggal 25, berarti harus ada jeda waktu misalnya tanggal 20, supaya anak-anak ada waktu buat riset, buat ngobrol, buat kerjasama, buat apalah gitu, ya nggak? Itu sih yang tadi saya bilang, tapi ini belum fix, belum final. Jadi sekarang kalian pun mengalami apa yang dialami oleh bank dengan OJK. OJK belum jelas nih kan, dia cuma ngasih arahan. Ini sama, saya juga kita baru mikir mungkin nanti UTS-nya multiple choice, tapi kebetulan ada wacana untuk nggak multiple choice, tapi itu belum sampai dibahas. Jadi probability untuk tetap multiple choice kayak sekarang, probability-nya 60%. Gitu aja. Karena kalau untuk yang ini saya belum meeting lagi untuk membicarakan detail yang tadi kamu tanyakan, yang akan kamu tanyakan itu. Nantinya kapan, mau tanggal berapa dikasih, dan mau apa. Yang pasti sih kalau tema atau pertanyaan dari saya pribadi, cetek kalau cuman buat itu, nanyanya gampang, cuman bikin pertanyaan 2, 3, 4, 5 biji, dibanding multiple choice keriting itu bikin 50 pertanyaan gitu. Ya enggak? Ada lagi pertanyaan enggak? Jadi Pak, ya. Buat misalnya kayak buat ujiannya nanti kayak dikasihnya kayak beberapa hari sebelum tanggal ujian itu dimulai gitu ya Pak? Nah, masih ada 2 alternatif. Kalau ini misalnya yang biasa UTS multiple choice, ya dikasihnya sesuai dengan tanggal ujiannya. Ujian tanggal 25, ya udah, jadi kalian kayak UTS biasa nih. Misalnya UTS-nya dijadwalkan tanggal 25 misalnya ya, jam 11 siang. Jadi kalian tinggal login jam 11 siang, saya langsung kasih linknya Google Form. Udah kerjain kayak biasa aja, UTS biasa. Itu alternatif yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dalam bentuk grup presentasi, berarti harus berapa hari sebelumnya, misalnya dia UTS-nya harus dikumpulin tanggal 25, berarti misalnya dari tanggal 20 udah dikasih dong soalnya ke kalian kan, nih dibagi berapa kelompok, dibagi 5 kelompok, satu kelompok isi berapa orang, misalnya udah dibagi, ini kelompok 1 kamu tentang yang tadi misalnya Bank Mandiri jadi digital, yang 2 misalnya kamu fintech apa misalnya gitu. Iya betul yang tadi kamu bilang, harus berapa hari sebelumnya untuk kalau yang alternatif kedua gitu. Ada lagi pertanyaan nggak? Nggak ada? Insya Allah udah jelas Pak, terima kasih. Oke.
kalau gitu kita sudahin aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya. Makasih Pak. Sama-sama. Ya. Izin live Pak. Ya. Izin live ya Pak. Yuk. Kasih. Makasih ya Pak, izin live Pak. Ya. Sama-sama.